Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Padepokan Nur Wahyu Sejati YouTube channel. Pada seri kisah Raja dan Sultan Nusantara kali ini kita akan membahas mengenai keberadaan asal muasal cerita tentang Kanjeng Ratu Laut Selatan dalam versi tinjauan sejarah yang ada ditulis di dalam buku-buku. Pada kesempatan kali ini kita bersama dengan Pangeran Mas'ud Thoyib Nata Adiguna Gayakata Hadiningrat sebagai narasumber kita dari Kedaton Nusantara. Kepada Romo Mas'ud, kita dengarkan penjelasan mengenai Kanjeng Ratu Laut Selatan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bincang-bincang santai tentang fakta dan mitos Kanjeng Ratu Kidul, di mana sebutan beliau pun juga banyak, antara Kanjeng Ratu Kidul, Ibu Ratu Kidul, dan juga Nyai Roro Kidul. Dari tiga sebutan ini pun sudah melihat ada satu jenjang siapa Nyai Roro Kidul itu. Tetapi kita akan lebih tepat kalau kita akan memulai keterangan-keterangan atau cerita-cerita yang ingin saya sampaikan ini berasal dari siapa Nyai Roro Kidul itu pada awalnya. Ternyata Nyai Roro Kidul itu adalah putri Raja Sunda, di mana pada saat itu saya mengambil dari Babat Tanah Jawa versi Mainsma, orang Belanda yang juga menulis Babat Tanah Jawa, dan menyelidiki tentang cerita-cerita Babat Tanah Jawa itu sendiri. Di dalam cerita Mainsma ini disebutkan bahwa Nyai Roro Kidul yang secara umum dipakai istilah itu oleh masyarakat, kemudian dari situasi yang lebih tinggi yaitu dari sudut keraton disebut Kanjeng Ratu Kidul. Nah, sebagai anak raja dia cantik, hebat, dan luar biasa. Tapi entah karena ada apa, adanya satu serangan jahat sehingga putri raja ini berwajah menjadi sangat menjijikkan karena adanya penyakit dalam tubuhnya. Apalagi keluarga dan lingkungannya, termasuk masyarakat yang dekat pun akhirnya jijik karena melihat penyakit itu. Nah, dengan demikian Nyai Roro Kidul ini yang pada saat itu masih putri raja itu merasa malu juga dan merasa kok tidak adil ya, keluarga saya sendiri, ayah saya sendiri, juga masyarakat mengucilkan saya karena penyakit. Lalu beliau pergi ke arah timur dari kerajaan Sunda itu untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang pada saat itu disebut Dewata karena agamanya masih Hindu, masih Buddha. Maka Nyai Roro Kidul ini bertapa, kemudian selama bertahun-tahun hanya memohon kepada Tuhan agar penyakitnya itu bisa dihilangkan, gitu. Nah, karena tapanya itu gentur kata orang Jawa, maka Roro Kidul yang disebutnya ini mempunyai kesaktian yang sangat luar biasa. Ada diceritakan suatu saat dia dalam keadaan dia bertapa itu, kalau ada orang lewat melihat wajahnya itu seperti lelaki yang tampan, tapi di saat yang lain orang melihat seperti wajah perempuan yang cantik. Ini saja sudah merupakan satu keanehan. Nah, suatu saat di dalam tapanya yang gentur tadi makin kuat, beliau berkelana melalui pantai Laut Selatan yang kalau kita bayangkan sekarang dari Pangandaran menuju ke
Yogyakarta, yaitu Pantai Samas atau Pantai Parangtritis yang dikenal gawat itu. Nah, di dalam perjalanan selalu mendapat rintangan, baik orang-orang yang tidak senang pada perjalanannya, sehingga mereka mendapat serangan-serangan yang demikian sadis gitu. Nah, suatu saat diceritakan dalam kitab tersebut bahwa raja-raja jin, raja-raja makhluk-makhluk ilmu hitam yang ada di sekitar Laut Selatan itu berusaha menghalangi perjalanan Kanjeng Ratu Kidul ini. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah terjadi pertempuran yang sengit antara Kanjeng Ratu Kidul yang sudah gentur tapanya ini dengan para raja setan, raja iblis dan raja hantu yang ada di pantai selatan. Tetapi setiap orang yang ingin menggagalkan tujuannya itu menjadikan Kanjeng Ratu Kidul makin sehat, makin kuat, makin luar biasa, sehingga musuh-musuhnya itu dapat dikalahkan. Ada yang mengatakan bahwa salah satu raja jin di pantai selatan itu yang merupakan tokoh ya, yang juga menganut aliran Betari Durga yang sangat dikenal itu dengan tantranya itu, menggoda atau ingin membatalkan apa yang jadi tujuan Kanjeng Ratu Kidul ini. Tetapi semua godaan dapat dilalui dan dia bisa menghancurkan musuh-musuhnya. Saya tanyakan mengenai agama atau kepercayaan Kanjeng Ratu Laut Selatan tadi. Kalau Romo menceritakan itu berasal dari kerajaan Sunda, berarti kan masih Hindu Buddha. Ya. Apakah memang dalam perjalanan sejarah ada kemungkinan dia dapat hidayah masuk Islam atau masih tetap agama seperti itu? Ya. Agama kerajaan Sunda. Kalau ditilik ya dari beberapa sejarah, tentunya Kanjeng Ratu Kidul itu pernah juga ada di Yogyakarta di Parangtritis ya, sampai dikatakan bahwa raja-raja Jawa itu pernah menjadi suaminya, kan begitu. Ya. Nah, ternyata kenapa cerita itu bisa demikian panjang ya dan berliku-liku? Karena menurut kenyataannya bahwa dunia yang bersifat gaib itu, terutama dunia hantu, dunia iblis, jin perayangan itu adalah dunia di mana kehidupan itu panjang masanya, jadi bisa dibilang abadi. Sehingga kalau ada cerita masih zaman Hindu Buddha, masih dari raja-raja Sunda sampai di Jawa, terutama di pantai selatan itu dikaitkan dengan raja-raja Jawa dan bahkan pernah menjadi suami ya, artinya kan panjang sekali. Padahal kehidupan di Raja Sunda itu sekitar abad ke 15, mulai dari abad 10 sampai abad 15 itulah kira-kira. Nah, itu kemudian zaman Mataram kuno atau Mataram Islam kemudian itu terjadi pada abad ke-17. Dari sini aja udah lebih 100 tahun kira-kira jangkanya. Tapi kenapa cerita itu masih menyambung? Karena dunia-dunia ini, dunia-dunia gaib tadi, itulah dunia yang tidak mengenal batas waktu. Jadi di situ waktu itu seperti tidak usah diperhitungkan gitu loh. Mereka mengatakan bahwa siapapun yang mau masuk ke alam gaib itu maka dia bisa menjadi orang yang hidupnya abadi, dikatakan begitu. Nah, kemudian dari kenyataan-kenyataan ini, petualangan Nyai Roro Kidul atau Kanjeng Ratu Kidul ini setelah bisa mengalahkan raja-raja jin yang ada di pantai selatan itu, kemudian raja jin itu ditaklukkan dan kemudian dijadikan menteri luar negeri kalau istilah sekarang. Kalau di zaman dulu disebutnya Mantri Jobo Negoro. Jobo itu luar negara. Nah, di situ dikatakan bahwa mereka bisa menggoda manusia,
bisa masuk ke alam-alam yang lain, bisa memberi iming-iming kepada manusia, bagaimana orang itu bisa hidup abadi, bahkan bisa kaya dan seterusnya. Inilah dunia jin tadi. Jadi dunia gaib. menurut sumber yang Romo dapati, yang Romo ceritakan saat ini, bahwa sosok dari Kanjeng Ratu itu adalah manusia, kemudian dia masuk dimensi atau dia melakukan ritual-ritual, amalan-amalan ilmu bangsa jin, ketika akhirnya dia menjadi punya kekuatan atau kesaktian dan keabadian gitu ya, Romo. Iya, karena kan dimulai dari bertapa dulu kan tadi. Nah setelah bertapa dia selama bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun, ratusan tahun begitu, sampai beliau menjadi sakti dan bisa menaklukkan musuh-musuhnya. Nah dari kenyataan ini akhirnya orang mengatakan bahwa Nyai Roro Kidul itu adalah satu makhluk yang bisa menjadi raja jin dan juga bisa menjadi raja manusia. Makanya supaya lebih gampang saya terangkan dulu, pada saat dia menguasai para jin-jin itu dan sudah ditundukkan, ada cerita sempalan lainnya, karena kemudian beliau membuat satu negara seolah-olah di pantai selatan itu, sehingga sampai hari ini pun orang banyak yang ke arah pantai selatan itu ada yang tersesat masuk ke daerah Kanjeng Ratu Kidul, dan di sana melihat satu keajaiban-keajaiban yang tidak pernah ada di dunia ini, keanehan-keanehan. Misalnya kalau di situ kita lihat tahta yang demikian gemerlapan, dan di dalam tahta itu berisi hiasan mutu manikam gitu ya, nempel di tempat-tempat duduknya, tahtanya. Nah, kemudian yang menarik biasanya alam-alam gaib seperti itu tuh, kalau toh ada tembok atau dulu ada papan, itu transparan. Jadi kita bisa melihat misalnya ada pohon pisang, tiba-tiba itu daunnya masuk menelusup ke sini. Ini kan satu yang aneh kalau di dalam dunia nyata. Tapi pemandangan seperti itu, panorama seperti itu bisa biasa di alam Kanjeng Ratu Kidul tadi. Nah, kemudian mau saya terangkan lagi bahwa ada cerita sempalannya atau dongeng yang lain, bahwa Kanjeng Ratu Kidul ini juga mempunyai patih dalam negeri atau patih jero negeri kalau bahasa yang saya baca di kitab-kitab babat itu. Dan siapakah menteri dalam negeri Kanjeng Ratu Kidul ini memang nggak banyak yang tahu, tapi saya akan ceritakan berdasarkan kitab-kitab yang pernah saya baca. Antara lain dikatakan bahwa di dalam versi cerita Joko Tarub, di mana 7 bidadari turun ke dunia gitu kan, kemudian mandi di telaga di tengah hutan, ada seorang perjaka yang tampan pemburu burung, lalu mengintip bahwa ada orang mandi banyak bidadari, pasti cantik-cantik dong. Lalu dia punya pemikiran yang curang, bagaimana kalau salah satu daripada pakaian bidadari ini saya curi begitu kan. Akhirnya pakaian bidadari itu dicuri, kemudian disembunyikan di lumbung padi di rumah dia dalam versi cerita Joko Tarub ini. Pada saat disembunyikan dan pada saat mencuri pakaian para bidadari tadi, lalu semua bidadari selesai mandi kan pasti pada terbang mau pulang ke kahyangan. Nah salah satunya yang namanya Dewi Nawang Wulan itu tidak lihat pakaiannya sehingga tidak bisa terbang karena sudah disembunyikan tadi. Nah akhirnya Joko Tarub ini membawa pakaian yang dibawa dari rumah lalu dipakaikan. Setelah dipakaikan diajaklah ke rumah. Nah kemudian setelah dia nggak bisa terbang, nggak mungkin dia kembali ke kahyangan. Lalu oleh Joko Tarub dirayu, mau nggak kamu jadi istri saya? Ya saya perpendek ceritanya mau. Maka jadilah Dewi Nawang Wulan bidadari ini menikah dengan manusia yang namanya Joko Tarub dari desa Tarub ya di Jawa Tengah. Nah setelah menikah dengan Joko Tarub, kemudian ada keajaiban, yaitu setiap menanak nasi itu sebentar aja itu
udah jadi nasi, ya kan dari gabah itu ya, dari padi itu udah jadi nasi. Tetapi yang aneh, begitu ke lumbung si Joko Tarub itu melihat padinya itu masih utuh, padahal udah berbulan-bulan sampai hampir melahirkan anak. Kalau itu kan manusia kan sudah 9 berapa bulan ya, kalau orang dari menikah kemudian melahirkan anak itu kira-kira kan 9-10 bulan. Itu padinya nggak bergeser, masih utuh gitu loh. Nah kemudian keanehan ini ditanyakan sama istrinya Nawang Wulan itu, kenapa begitu? Sudahlah, yang penting kamu nggak usah banyak tanya. Kebutuhanmu sehari-hari saya penuhi, dan kalau toh kamu selama ini membuat penyimpanan padi, jangan selalu ditengok gitu loh, dan jangan selalu bertanya. Nah karena keingintahuan tadi akhirnya ditengok itu. Nah pada saat ditengok itu istilahnya sesuatu yang gaib. Jadi padi yang tadi bisa ditanak tapi masih utuh, itu sesuatu yang gaib itu kalau sudah kemanusiaan, jadi sudah kemenungsan, sudah dilihat oleh manusia, maka dia jadi cabar. Cabar itu artinya hilanglah nilai kegaibannya itu. Begitu hilang nilai kegaibannya, akhirnya padi yang diambil itu kan padi yang nyata, yang seperti umumnya manusia, tiap hari diambil, lama-lama kan habis. Nah pada saat padinya habis, ketahuan bahwa pakaian yang dicuri Joko Tarub tadi disimpan di dalam padi itu yang paling bawah gitu. Nah akhirnya Nawang Wulan bilang, wah ini curang nih suami saya gitu. Ternyata curang. Ternyata pakaian saya dicuri sama Joko Tarub itu. Jadi ketahuan. Kenapa saya nggak bisa terbang? Karena nggak ada pakaian, dan pakaian ini ternyata sekarang ketemu di rumahnya Joko Tarub di bawah padi yang sudah ditanak nasinya. Nah akhirnya Nawang Wulan bilang, ini sudah takdir Tuhan, bahwa akhirnya kita harus berpisah. Karena apa? Karena saya tahu kamu curang mencuri pakaian saya tapi tidak pernah memberitahu saya. Itu kesalahanmu yang pertama. Kesalahanmu yang kedua, bahwa selama saya di sini, saya jadi istrimu, itu tidak pernah dikasih tahu tentang rahasia kecuranganmu itu. Nah sekarang sudah tiba saatnya bahwa hasil kecuranganmu itu saya harus kembali ke Kahyangan lagi untuk bertemu dengan para dewa-dewa di Kahyangan. Menangilah Joko Tarub, jangan dong, jangan tinggalkan saya, dan seterusnya. Karena kita udah punya anak kita itu masih kecil gitu. Begini saja, anakmu itu nanti setiap bulan purnama kamu harus ada di tempat gubuk di tengah sawah, kemudian kamu lihat bulan, maka di situ anakmu akan ketemu dengan saya. Itu ceritanya. Nah itu berbulan-bulan, setiap purnama anaknya selalu dibawa ke dangau atau gubuk dan suruh memandang bulan, bahwa di bulan itulah sebetulnya tinggal ibumu yang dulu melahirkan kamu. Ceritanya begitu. Nah setelah itu Nawang Wulan tadi yang sudah bisa terbang, mau kembali ke Kahyangan namanya, itu ternyata sampai di Kahyangan itu para dewa tidak mau menerima. Kenapa? Karena kamu sudah kemenungsan. Apa itu kemenungsan? Kemenungsan itu udah diketahui bahwa kamu itu sudah jadi manusia biasa, berkumpul dengan manusia biasa sampai kamu mempunyai anak, sehingga kamu itu sudah ternoda, ibaratnya bahasa dewa. Dan oleh sebab itu kamu tidak punya hak lagi tinggal dan hidup di Kahyangan. Walaupun bagaimana kamu harus kembali ke dunia. Nah setelah begitu dia kembali ke dunia itu menangis sepanjang pantai selatan. Dia sambil bergumam, Tuhan kenapa nasib saya sejelek ini, saya harus apa, dan saya harus menebus dosa saya ini dengan cara apa, supaya saya bisa kembali ke Kahyangan, ke dunia di mana dulu saya hidup dan mengabdi kepada para dewa-dewa, gitu ceritanya.
Nah, sampai akhirnya dia bertekad di satu tempat itu dia bertapa, memohon keadilan Tuhan agar saya bisa mendapat kesempatan untuk bisa bekerja kembali, untuk bisa mengabdi. Nah, di dalam proses seperti itu, di dalam dia bertapa, rupanya Tuhan mengabulkan. Nah, pada saat itu Kanjeng Ratu Kidul yang sudah mempunyai kekuasaan di Laut Selatan dan sudah mempunyai anak buah yang jin perayangan dan lain-lain, dan dia dikenal sebagai Ratu Pantai Selatan, itu melihat, loh, kenapa kamu seperti ini? Ya, cerita dia dari flashback itu intinya bahwa saya mau kembali ke Kahyangan tidak diterima oleh para dewa. Saya mohon bantuan supaya saya bisa mengabdi kepada siapa gitu. Nah, akhirnya Sinawang Wulan itu diberi kesempatan oleh Kanjeng Ratu Kidul, ya sudah, kamu ikut saya saja, kamu mengatur bagian apa-apa yang diperlukan di keraton saya, dan kamu sekarang bisa hidup bersama-sama saya. Bahkan kamu saya jadikan kepala rumah tangga, atau kalau lebih menderanya lagi, kamu saya jadikan Menteri Dalam Negeri. Tugasmu adalah mengurus semua aturan-aturan yang di dalam keraton saya, dan tugas kamu adalah selalu melayani saya, selalu melayani tamu-tamu saya, dan kamu selalu harus patuh kepada saya. Baik, sahabat Padepokan Roy Sejati, demikianlah kisah tentang Kanjeng Ratu Laut Selatan yang kita tidak sangka di dalam kisah itu ada hubungannya dengan kisah Joko Tarub dan Dewi Nawang Wulan gitu. Kanjeng Ratu Selatan asalnya diceritakan dari manusia, kemudian belajar ilmu dengan bangsa jin sehingga mendapatkan keabadian, umur panjang sampai saat ini, bahkan masih menjadi legenda. Masih ada yang menyangka tokoh ini masih ada. Kemudian Dewi Nawang Wulan tersebut juga asalnya dari bidadari yang menikah dengan manusia. Kemudian ketika kembali ke Kahyangan tidak diterima, balik lagi, akhirnya dia bertemu dengan Kanjeng Ratu Laut Selatan. Demikianlah cerita yang dituturkan oleh Romo. Adapun kita bisa percaya atau tidak, silahkan komen di kolom komentar. Baik, itu saja cerita tentang Kanjeng Ratu Laut Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.